akan memaparkan materi tentang tanggap cepat bencana banjir. Banjir. Banjir menggenangi sejumlah wilayah. Banjir bandang melanda beberapa banjir. Banjir Sejumlah rob warga kembali masih menerjang bertahan di rumah pantai. mereka masing-masing. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang mengenangi suatu wilayah. Banjir biasanya itu diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi yang tidak mampu ditampung oleh sistem drainase. Banjir terbagi atas tiga, yang pertama banjir bandang, yang kedua banjir rob, yang ketiga itu banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang Berdasarkan beberapa faktor terjadinya banjir. Yang pertama, curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat. Yang kedua, sistem drainase yang buruk atau tersumbat oleh sampah. Yang ketiga, pengundulan hutan yang menyebabkan erosi tanah. Dan yang keempat, pemukiman di daerah rendah atau dekat bandara sungai. Banjir memiliki dampak besar bagi masyarakat, antara lain kerusakan rumah, jalan, dan infrastruktur. Yang kedua ada meningkatnya resiko penyakit seperti diare atau demam berdarah. Yang ketiga ada gangguan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Persiapan sebelum banjir. Jadi sebelum banjir yang perlu kita persiapkan yang pertama yaitu tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan pakaian. Yang kedua, selalu bersihkan saluran air di sekitar rumah untuk mencegah penyumbatan. Mengapa penyumbatan perlu dicegah? Karena penyumbatan saluran air merupakan faktor utama terjadinya banjir. Yang ketiga, ketahui jalur evakuasi atau area yang aman di sekitar Anda. Yang keempat, pantau informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah tanggap darurat saat terjadi banjir. Nah, ketika banjir terjadi, kita harus tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, jangan panik dan segera evakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang kedua, matikan seluruh aliran listrik dan juga gas yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, hindari arus deras dan gunakan alat pelindung diri jika perlu, seperti pelampung. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ikuti perintah dari petugas evakuasi atau tim penyelamat yang ada. Keselamatan selama banjir. Jika kita terjebak di tengah-tengah banjir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghindari arus deras yang tampak tidak stabil. Yang kedua, jika kita berada di atas atap atau berada di ketinggian, kita harus menggunakan pakaian yang mencolok atau menggunakan senter untuk meminta pertolongan. Yang ketiga, yaitu kita harus terhubung dengan pihak luar melalui telepon atau radio darurat. Terima kasih. Pemulihan pasca terjadinya bencana, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang ada 4. Yang pertama, pastikan rumah dalam keadaan aman sebelum memasuki area rumah. Selanjutnya, bersihkan rumah dan halaman dari sampah yang berserakan akibat terjadinya banjir. Selanjutnya adalah pastikan rumah keadaan kualitas air yang ada di rumah dalam keadaan bersih sehingga bisa digunakan untuk minum dan konsumsi, bisa digunakan untuk minum dan memasak. Selanjutnya, dokumentasikan keadaan rumah untuk melapor pada pihak yang berwajib. Yang ke-8 yaitu peran komunitas dalam mitigasi banjir, yang dimana komunitas dapat berperan besar dalam mengurangi dampak banjir, yaitu dengan cara yang pertama mengorganisir kerja bakti untuk membersihkan saluran air secara rutin. Yang kedua, membentuk kelompok siaga bencana untuk tanggap darurat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menggalang bantuan bagi korban banjir di wilayah terdampak. Terima kasih. Pencegahan jangka panjang. Untuk mencegah banjir di masa depan, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menanam pohon di sekitar wilayah rawan banjir untuk mengurangi erosi. Yang kedua, membuat sumur resapan atau bioperi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengelola sampah dengan bijak agar tidak menyumbat drainase. Yang keempat, mendukung program pemerintah
terkait perjalanan sungai dan daerah aliran air. Berikut adalah salah satu pencegahan jangka panjang, yaitu dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering agar tidak terjadi drainase. Baik, itulah barang materi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.